Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan dengan NIM 230705193. Di video ini saya akan mendemonstrasikan program klasifikasi gambar batu, kertas, dan gunting menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN, di mana program ini dibuat menggunakan Python melalui Google Colab dengan dataset rock, paper, ski source dari Kaggle yang saya ambil. Nah, tujuan program ini adalah agar komputer dapat mengenali gambar gestur tangan dan menentukan apakah gambar tersebut termasuk batu, kertas, atau gunting. Baik, ini untuk codingannya sudah saya buat. Terdapat 15 sel. Untuk sel pertama di sini, sel pertama ini untuk mengupload dataset dari laptop ke Google Colab. Dataset ini dia pertama berbentuk zip. Ini dataset ini saya ambil dari Kaggle, tapi diubah ke dalam bentuk zip. Kita pilih, maka dia sekarang kita akan tunggu proses oleh programnya. Nah, jika sudah 100 artinya file zip tadi sudah di-upload ke dalam Google Colab ini. Lalu di sel kedua ini zip tadi akan diekstrak data yang ada di dalam file zip tadi, seperti folder gambar, paper, rock atau dan ski source, supaya bisa dibaca oleh Python. Jadi yang awalnya filenya itu masih terkompresi, diubah menjadi folder dataset yang siap digunakan. Nah, lalu yang ketiga, sel ketiga, yaitu mengecek struktur folder dataset, di mana sel ini mengecek struktur folder hasil ekstrak, dan dari hasilnya terlihat di sini ada 3 dataset yang akan kita dataset utama yang akan kita gunakan, yaitu ski source, rock, dan paper. Nah, lalu yang keempat yaitu sel membuat dataset bersih, di mana pada dataset asli terdapat folder tambahan yang tidak diperlukan. Karena itu di sel ini saya membuat folder dataset baru yang hanya berisi 3 kelas utama, yaitu paper, rock, dan ski source. Dataset bersih ini digunakan agar model tidak salah membaca folder tambahan sebagai kelas baru. Nah, bisa kita lihat di sini untuk output data bersihnya. Untuk paper itu ada 712 gambar, rock itu ada 726 gambar, dan ski source ada 750 gambar. Lanjut ke sel kelima, yaitu menampilkan contoh gambar dataset, di mana program ini menampilkan contoh gambar dari masing-masing kelas. Setiap kelas ditampilkan sebanyak 3 gambar. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 3 jenis gambar untuk paper, ada 3 jenis gambar untuk rock, ada 3 jenis gambar untuk ski source. Tujuannya ya untuk memastikan isi dataset itu benar, di mana dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa paper itu merupakan gestur telapak tangan terbuka. Kalau yang rock ini dia telapak tangannya menggenggam. Kalau yang ski source ini telapak tangannya itu gesturnya 2 jari. Lalu lanjut yang sel ke-6, yaitu membagi dataset menjadi training dan validasi. Nah, dataset dibagi menjadi 2 di sini, yaitu dataset training dan dataset validasi. Di mana sebanyak 80% data digunakan
untuk training, yaitu untuk melatih model mengenali pola gambar. Sementara 20% itu data digunakan sebagai validasi untuk menguji kemampuan model pada gambar yang tidak digunakan secara langsung saat training. Nah, di outputnya itu nanti di outputnya itu kita mendapatkan 1751 gambar untuk training dan 437 gambar untuk validasi. Lanjut ke sel 7, yaitu optimasi pembacaan data, di mana sel ini mengatur pembacaan data agar proses training lebih lancar. Lanjut ke sel ke-8, yaitu membuat model CNN. Nah, di membuat model CNN ini, di awal model terdapat data augmentation. Bagian ini membuat variasi kecil pada gambar, misalnya gambar dibalik secara horizontal, sedikit putar atau sedikit diperbesar. Dimana tujuannya itu supaya agar model tidak hanya mengenali satu posisi tangan aja. Nah, kemudian nilai piksel gambar dinormalisasi dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Mana hal ini membantu proses pembelajaran model menjadi lebih stabil. Nah, setelah itu terdapat 3 lapisan convolution. Dimana lapisan ini berfungsi mencari pola penting pada gambar seperti bentuk tangan, bentuk jari, tepi tangan, dan arah gestur. Lalu setiap convolution diikuti oleh mix polling. Nah, bisa kita lihat pada output ini setiap convolution diikuti oleh mix polling, di mana mix polling ini berfungsi memperkecil ukuran data agar proses komputasi lebih ringan, tetapi informasi penting dari gambar tetap dipertahankan. Nah, pada bagian akhir terdapat dropout, di mana dropout ini digunakan untuk mengurangi risiko model terlalu menghafal data training atau overfitting. Lanjut ke sel ke-9, yaitu melatih model CNN. Nah, di sini ada epoch 1 sampai 10. Di mana satu epoch berarti model membaca seluruh data training sebanyak 1 kali. Pada setiap epoch, model akan memperbaiki bobotnya agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Nah, bisa kita lihat sini, berdasarkan hasil training, model memperoleh training akurasi 0,9766 dan file akurasinya itu 0.9794. Mana hasil ini menunjukkan bahwa model mampu membedakan gestur batu, kertas, gunting dengan sangat baik. Lanjut ke sel 10, yaitu grafik akurasi dan loss. Nah, sini bisa kita lihat grafik akurasi model CNN, di mana ini menunjukkan tingkat ketepatan model. Semakin tinggi nilainya, ya berarti semakin banyak gambar yang berhasil dikenal dengan benar. Sementara di sini ada grafik loss yang menunjukkan tingkat kesalahan model. Semakin rendah nilai loss, ya maka model semakin baik. Dari grafik yang dihasilkan, akurasi cenderung meningkat dan loss cenderung menurun, di mana hal tersebut menandakan bahwa proses training berjalan dengan baik. Lalu lanjut ke evaluasi model, ya, di mana sel ini adalah model diuji kembali menggunakan data validasi, di mana tujuannya untuk melihat kemampuan model dalam mengenali gambar yang tidak digunakan secara langsung saat training. Nilai validasi akurasi menunjukkan sini kita lihat nilai validasi akurasi menunjukkan persentase gambar validation yang berhasil dipresisi dengan benar. Sedangkan validation loss menunjukkan tingkat kesalahan model dalam melakukan prediksi. Lanjut ke sel ke-12, yaitu confusion matrix. Nah,
confusion matrix ini digunakan untuk melihat hasil prediksi model pada setiap kelas secara lebih rinci. Di mana baris menunjukkan label asli gambar, sedangkan kolom menunjukkan hasil prediksi model. Nah, bisa kita lihat dalam tabel ini, di mana angka pada bagian diagonal menunjukkan prediksi yang benar. Semakin banyak angka pada diagonal berarti hasil klasifikasi model semakin baik. Habis itu dari confusion matrix juga dapat dilihat bahwa sebagian besar gambar paper, rock, dan ski source berhasil dikenali sesuai kelasnya. Nah, lanjut ke sel 13, yaitu prediksi satu gambar. Pada sel ini gambar akan diubah ukurannya menjadi 128 x 128 pixel agar sesuai dengan input model. Setelah itu gambar dimasukkan ke model untuk diprediksi, di mana program itu yang menampilkan nama kelas hasil prediksi, misalnya rock, serta misalnya rock, habis itu ada nilai confidence-nya. Confident ini menunjukkan seberapa yakin model terhadap hasil prediksi tersebut. Nah, di sini saya contoh nih untuk prediksi rock, dia hasil confidence-nya itu 99,68%. Untuk yang sel 14 ini yaitu menyimpan model, dimana pada sel ini model yang sudah selesai dilatih disimpan dalam format file keras. Model disimpan dengan nama model underscore batu underscore kertas underscore gunting underscore cnn keras. Nah, lanjut ke sel ke-15, yaitu sel terakhir ini untuk mengupload gambar baru dari laptop untuk diuji oleh model, dimana gambar yang diuji ini bukan harus berasal dari dataset. Selama gambar itu menunjukkan gestur batu, kertas, atau gunting dengan tangan yang cukup jelas, pasti model dapat mencoba mengenalinya. Oke, sekarang kita coba untuk upload. Kita pilih choice. Siapkan beberapa file untuk diuji coba. Sana ini pilih. Nah, maka hasil prediksinya itu paper dengan confidence 100%. Nah, bisa kita uji coba file lain. Nah, di sini kita gunakan ini, coba ski source. Maka dia akan memprediksi bahwa ski source itu prediksinya 99,74%. Sekarang kita tes menggunakan rock untuk batu. Nah, maka di sini untuk hasil prediksi untuk rock itu 96,41%. Mungkin hanya sekian demonstrasi klasifikasi batu gunting kertas menggunakan CNN dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.